Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutra Bilinggi dengan NIM 2020-10-270 dari Manajemen Investasi dan Portofolio kelas F, asal kampus Tembungaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori berdasarkan ciri-ciri tujuan dan rumusnya. Yang pertama yaitu ada tujuan teori efisiensi pasar, yaitu menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia dan bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan pasar secara konsisten dengan menganalisis informasi yang sudah tersedia. Adapun tujuannya yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan yang tidak perlu dan meningkatkan kinerja suatu unit untuk mencapai hasil maksimal. Ciri-cirinya seperti pemanfaatan SDM optimal, distribusi yang adil dan waktu pencapaian tujuan, dan rumusnya itu ada di sini. Yang kedua, teori portofolio Markowitz ini menekankan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Ciri-ciri diversifikasi fokus pada keberagaman investasi untuk mengurangi risiko dan trade-off risiko, dan pengembalian membahas hubungan antara risiko dan pengembalian risiko dan korelasi antara efisiensi portofolio, garis pengembalian optimal, dan batas efisiensi utilitas. Tujuannya yaitu untuk memberikan fondasi penting dalam teori investasi modern dan memberikan landasan bagi model pengelolaan risiko dan portofolio. Dan rumusnya itu ada di sini ya. 3. Teori modern portofolio atau CPM adalah teori untuk menilai risiko dan penghargaan dalam investasi. Tujuannya yaitu membantu investor mengelola risiko investasi dan mencapai tingkat pengembalian yang optimal. Ciri-cirinya efisiensi portofolio, pentingnya variasi dan korelasi garis pengembalian optimal, dan rumusnya ada di sini juga. Yang keempat, teori arbitrage pitching adalah memberikan pendekatan aset alternatif untuk menilai harga aset dan memahami variabel pengembalian dengan rinci. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan variasi harga aset dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi harga. Dan ciri-cirinya yaitu mengidentifikasi peluang arbitrase, memastikan bahwa pasar berada dalam kondisi yang keseimbangan, dan rumusnya ada di sini. Kelima, teori behavioral finance memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual terhadap keputusan finansial manusia. Tujuannya yaitu memahami perilaku dan keputusan finansial, menjelaskan fenomena-fenomena yang sulit dijelaskan oleh model keuangan yang sulit seperti anomali pasar, volatilitas ekstrim, dan perilaku investor yang tidak sesuai dengan asumsi rasionis, dan rumusnya ada di sini. Yang keenam itu teori nilai investasi. Investor nilai memegang pandangan bahwa dengan analisis nilai intrinsik suatu aset dan menemukan kesenjangan harga, mereka dapat mencapai hasil yang baik dalam jangka panjang. Ciri-cirinya analisis fundamental, jangka waktu, rasio harga, dividen konsisten, ketidakefisiensi pasar, ketahanan terhadap perubahan harga, dan jangka pendek. Tujuannya yaitu mencari dan menginvestasikan dalam aset yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik, dan adapun rumusnya seperti ini. Teori yang ketujuh itu teori dividen dan teori keagenan. Teori dividen ini membahas distribusi dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham, dan ciri-ciri teori dividen itu seperti relevansi sinyal, pendekatan keberlanjutan keputusan pembiayaan, dan tujuannya optimalisasi pembagian keuntungan dan peningkatan kepercayaan investor.
Dan teori keyakinan ini mengkaji konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai dividen dan kebijakan korporat. Ciri-ciri teori keyakinan yaitu hubungan agen pemilik, intensif dan kontrol, teori kontak, asimetri informasi. Tujuannya yaitu mengatasi konflik kepentingan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Yang ke-8 itu teori reksadana, yaitu menciptakan mekanisme investasi kolektif yang mempermudah partisipasi investor dengan cara terjangkau dan diversifikasi. Ciri-ciri teori reksa seperti pengelolaan operasional investasi, transparansi jenis reksa, dan biaya operasional dan regulasi. Tujuannya yaitu diversifikasi investasi dan dapat mengakses investasi yang terjangkau, dan rumusnya dari sini. Demikianlah materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.